pasar batu bara untuk tahun 2026 kayaknya bakal ada sesuatu yang, wah, di luar dugaan banget. Sebuah analisis nunjukin adanya potensi perfect storm alias badai sempurna yang bisa mengubah peta permainan. Oke, kita bedah lebih dalam yuk. Coba dibayangin skenario ini. Ada guncangan pasokan energi besar dari satu belahan dunia. Di saat yang sama, ada pemangkasan pasokan raksasa dari belahan dunia lain. Ini bukan cuma ngomongin teori loh, ini inti dari potensi gejolak yang mau kita bahas. Nah, ini dia intinya. Langsung kita kasih di depan. Para analis ngelihat potensinya tuh gede banget. Sampai-sampai mereka nyaranin investor buat nambah porsi investasi di sektor ini. Pertanyaannya, apa sih yang bikin mereka yakin ini? Semua ini berawal dari satu pemicu utama. Sebuah peristiwa dari luar yang bisa bikin permintaan batu bara di seluruh dunia naik secara dramatis. Nah, ini dia biang keladinya. Kalau sampai terjadi gangguan pasokan minyak dan gas dari Timur Tengah, negara-negara di Asia, bahkan Eropa, mau nggak mau, ya harus balik lagi ke batu bara buat ngejaga listrik mereka tetap nyala. Ini bisa memicu apa yang disebut substitusi besar-besaran dari minyak dan gas ke batu bara. Jadi, kalau itu terjadi, seberapa parah sih dampaknya? Analisis ini memecahnya jadi 3 kemungkinan skenario, mulai dari yang ringan sampai yang paling parah, buat memetakan potensi lonjakan harganya. Oke, kita mulai dari yang paling ringan dulu ya, skenario dasarnya. Di sini, kita asumsikan gangguannya itu singkat, bisa beres dalam beberapa minggu aja. Jadi, ini kayak guncangan sesaat gitu, bukan krisis yang panjang. Asumsinya begini, harga minyak Brent memang naik, tapi stabil di kisaran 80–90 dolar per barel. Orang-orang mulai pindah ke batu bara, tapi masih terbatas, terutama di Asia Selatan dan Tenggara. Cadangan strategis juga masih cukup lah buat nahan guncangan awal. Tapi coba perhatiin, ini penting banget. Bahkan di skenario yang paling enteng ini aja, dampaknya udah kerasa banget. Harga acuan batu bara kualitas tinggi, Newcastle, bisa naik sampai 150 dolar per ton. Batu bara Indonesia seperti ICI3 dan ICIC4 juga ikut naik. Ini nunjukin pasar tuh udah sensitif banget, bahkan sebelum ada krisis besar. Oke, kita naikin levelnya sekarang. Gimana kalau gangguannya ini lebih lama, katakanlah sampai 3 bulan? Nah, di sini nih, situasinya mulai jauh lebih serius. Di skenario moderat ini, harga minyak Brent bisa loncat ke 100–120 dolar per barel. Harga gas alam cair atau LNG juga ikut meroket. Efeknya, peralihan ke batu bara jadi makin masif, bukan cuma di Asia, tapi juga sampai ke Eropa. Dan harganya, coba kita lihat. Harga batu bara Newcastle sekarang diproyeksiin bisa bergerak ke arah 150–175 dolar per ton. Kenaikan yang signifikan ini nunjukin seberapa cepat pasar bisa jadi ketat banget. Sekarang, kita masuk ke skenario paling ekstrim. Sebuah guncangan yang parah dan panjang buat sistem energi global. Di skenario terburuk ini, harga minyak bisa terbang sampai 160 dolar per barel. Pasar gas bisa dibilang lumpuh total, dan semua orang beralih dari gas ke batu bara sampai kapasitas maksimal. Bahkan, bisa jadi negara-negara terpaksa ngidupin lagi pembangkit listrik batu bara tua yang udah dipensiunkan. Peningkatannya kelihatan jelas banget di sini. Di skenario terburuk, harga batu bara Newcastle bukan cuma naik, tapi meledak. Potensinya bisa nyentuh 250 dolar per ton. Loncakan sedramatis ini jelas bakal ngirim gelombang kejut ke seluruh ekonomi dunia. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal permintaan yang bisa meroket, itu baru setengah cerita. Sekarang, kita masuk ke babak kedua yang bikin ini jadi badai sempurna. Mari kita lihat dari sisi pasokan, khususnya dari Indonesia. Nah, ini dia plot twistnya. Tepat di saat dunia mungkin lagi butuh-butuhnya batu bara, Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar justru berencana buat motong produksi secara signifikan. Kemungkinan besar sih buat menjaga cadangan demi keamanan energi dalam negeri. Biar kebayang segede apa pemangkasannya, coba lihat angka ini. Dari produksi sekitar 790 juta ton di tahun 2025, target untuk 2026 itu cuma 600 juta ton. Ini tuh pemotongan hampir seperempat dari total produksi, gede banget loh. Jadi intinya apa? Kebijakan ini aja, bahkan tanpa ada guncangan permintaan dari luar, udah menciptakan potensi lubang pasokan antara 45–96 juta ton di pasar. Inilah yang bikin pondasi pasar jadi sangat rapuh. Oke, jadi dari pertemuan dua kekuatan besar ini, permintaan yang bisa meledak dan pasokan yang sengaja dikurangi, apa artinya buat pasar dan para investor? Gimana kita bisa menerjemahkan ini jadi sebuah kesimpulan yang praktis?
Yuk kita balik lagi ke rekomendasi di awal tadi. Overweight atau OA itu istilah investasi yang artinya analis merekomendasikan buat punya porsi saham di sektor itu lebih besar dari bobot rata-ratanya di indeks. Gampangnya gini, mereka super optimis sama sektor ini. Dan dalam laporan ini ada satu jagoan yang disebut Adaro Minerals Indonesia dengan kode saham AADI. Rekomendasinya beli dengan target harga yang bisa mencapai Rp12.100 sampai Rp15.840 kalau skenario bullish ini kejadian. Jadi, ini jadi pertanyaan pamungkasnya kan? Di saat dunia lagi rame-rame beralih ke energi terbarukan, sebuah badai sempurna dari geopolitik dan kebijakan dalam negeri justru bisa jadi akan ngasih batu bara satu lonjakan besar terakhir. Apakah 2026 justru akan jadi tahun kebangkitan terakhir yang gak disangka-sangka buat si emas hitam ini? Pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan.